ini insya Allah tema yang akan kita angkat adalah kisah dari pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan ada ilmu bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal untuk beramal soleh. Ada cinta yang bertambah untuk para sahabat dan pahlawan yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menambah wawasan kita. Ya. Izinkan untuk menggunakan PowerPoint, mudah-mudahan ya membantu. Nah, bismillah. Nama aslinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan, banyak di antara nama para sahabat yang secara formalnya, resminya ditulis dengan alif lam di depan, ya. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya kadang dalam pelafalan atau penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia, alif lamnya hilang atau dihilangkan. Seperti misalnya sahabat At-Tufail bin Amr, sahabat yang kita kisahkan di pertemuan sebelumnya. Seringkali dalam buku sirah terjemahan bahasa Indonesia alif lamnya hilang sehingga ditulisnya Tufail bin Amr. Atau sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam yang seringkali ditulis Zubair bin Awwam. Ya, termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Seringkali al-nya dihilangkan menjadi Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini saya kira penting, ya cukup penting untuk diketahui bahwa dalam penulisan bahasa Arabnya, di antara beberapa sahabat itu ditulis dengan alif lam di depannya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jamaah yang Allah muliakan, mendengar nama Abdul Muttalib dalam nasabnya Al-Abbas, tentu kita bisa langsung menebak ya bahwa Al-Abbas ini atau Abbas ini punya hubungan yang sangat dekat, kekerabatan yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau putra dari Abdul Muttalib. Beliau adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, ya kalau kita punya keluarga yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i, ini kata Imam Asy-Syafi'i, nikmat terbesar setelah nikmat Islam adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Artinya, kalau orang yang tidak punya ikatan darah dengan kita, itu adalah nikmat terbesar setelah nikmat Islam, apalagi kalau ukhuwahnya, persaudaraannya, selain diikat karena akidah, selain diikat karena agama, diikat juga karena pertalian darah. Dia paman, dia juga saudara kita dalam agama. Dia orang tua, dia juga adalah guru kita dalam agama. Jadi, kata Imam Asy-Syafi'i, nikmat terbesar setelah nikmat beragama adalah nikmat bersaudara. Kenapa demikian? Karena ujian terbesar setelah kita memiliki keyakinan adalah ujian lingkungan yang tidak kondusif untuk menjalankan agama. Ya. Di antara tantangan terbesar kita memiliki keyakinan, saat lingkungan kita tidak satu frekuensi, saat lingkungannya berbeda keyakinan dengan kita. Sehingga kalau kita punya keyakinan dan kita berada di lingkungan yang satu frekuensi dengan kita, sama-sama satu pola pikirnya dengan kita, sama-sama punya keyakinan yang sama dengan kita, kata Imam Asy-Syafi'i, itu adalah nikmat yang terbesar. Dalam kisah pemuda Kahfi, Allah menggambarkan ini sebagai ujian pertama, ya. Ujian pertama dalam kisah surat Al-Kahfi, ujian ketika seseorang harus siap untuk hidup terasing saat memilih kebenaran. Kumpulan para pemuda yang rela meninggalkan kebersamaan dengan lingkungan sekitarnya demi memilih
tegak di atas kebenaran. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil dari sosok paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus juga pahlawan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di antara yang sangat menonjol dari sosok beliau, dari sosok Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau ini punya suara yang sangat istimewa, pemilik suara yang sangat istimewa. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada beliau. Pita suaranya itu begitu dahsyat, luar biasa. Sampai diceritakan, dikisahkan, kalau orang Mekah, mereka ingin memanggil karyawannya, mereka ingin memanggil penggembala dombanya, mereka ingin memanggil orang yang budaknya yang sedang menggembalakan domba di padang rumput misalnya, di tempat yang jauh, maka mereka akan mengirim utusan. Ya, dikirim utusan, kemudian utusan ini memanggil budak, memanggil karyawannya untuk datang ke majikan. Berbeda dengan sosok Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau hari ini mungkin ada sound system dengan merek-merek tertentu yang bisik-bisik saja suaranya itu sudah menggelegar. Itulah suaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau kalau berbicara tidak perlu pakai mikrofon, tidak perlu pakai sound system yang mahal. Suaranya standar saja sudah sangat kencang. Hingga kalau Abbas bin Abdul Muttalib ingin memanggil budaknya yang sedang ada di tempat yang jauh, sedang menggembala domba, cukup naik sedikit ke atas bukit, kemudian memanggil, satu Mekah itu bisa mendengar suaranya. Sangat kencang sekali, suaranya sangat istimewa. Dan beberapa peran Abbas bin Abdul Muttalib setelah beliau masuk Islam, ini ada beberapa kisah nanti, kisah tentang keistimewaan suara yang dimiliki oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, hikmahnya yang bisa kita ambil apa? Bahwa kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada setiap orang berbeda-beda. Yang penting dari keistimewaan ini, dari kelebihan ini, kita bisa menggunakannya untuk kepentingan agama kita. Kita bisa memaksimalkannya untuk mendapatkan pahala. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keistimewaan. Ada yang di daya tarik wajahnya, ya. Gunakan daya tarik wajahnya, gunakan kegantengannya, gunakan kecantikannya untuk menarik orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang daya tariknya itu di kecerdasan otaknya. Gunakan supaya orang-orang senang, ya. Senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpikir yang logisnya. Sebagian orang senang dengan pikiran logis, ya. Sebagian orang senang dengan kecerdasan, sebagian orang senang dengan pembicaraan dengan bahasa yang tinggi. Gunakan itu untuk mengajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara merdunya. Gunakan suara merdunya membuat orang semakin dekat dengan Allah saat mengaji, bikin orang semakin khusyuk, nikmat kalau jadi makmum, dan seterusnya. Ada orang yang diberikan kelebihan dengan hartanya, ada orang yang diberikan kelebihan dengan kemampuan komunikasi intrapersonalnya, ya. Masing-masing punya kecerdasan, masing-masing punya kelebihan. Abbas bin Abdul Muttalib kelebihannya di suara. Suaranya sangat kencang, suaranya sangat tinggi, dan ini sangat bermanfaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam keadaan perang, ya, untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan para sahabat, untuk memberikan pengumuman. Abbas bin Abdul Muttalib ini sering digunakan oleh Rasulullah sebagai penyampai pesannya. Kalau sekarang mungkin sound system terbaik itu milik Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau di antara kita ada yang ingin bisnis sound system, bagus tuh, Abbas for sound system. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemilik suara yang sangat istimewa.
Jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kira juga menarik untuk kita renungkan, ya, atau kita pahami, untuk kita ketahui. Kalau mendengar kalimat paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira ya, siapa saja pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Boleh yang ikut berpartisipasi di Zoom, ya, untuk ikut berkomentar. Saya ingin, tapi jangan buka Google ya, jangan buka Google. Silahkan berkomentar. Siapa saja paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui, ya. Tentunya selain Abbas bin Abdul Muttalib. Mangga silahkan, ya, partisipan dari mulai ini ada banyak, luar biasa, ada 43. Siapa saja paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan diketik di kolom chat. Nanti kita lihat, ya, berapa orang dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui. Silahkan, termasuk bibinya juga, ya. Ini bukan hanya paman dan bibi lah. Silahkan, jangan ada yang googling, jangan ada yang searching siapa saja paman Rasulullah. Tentunya setelah ya oke lah, nggak apa-apa ditulis dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Mangga silahkan. Umroh ditunggu di Mekah. Baik. Ada yang menyebutkan Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal itu dari kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum. Berbeda kabilahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Sudah banyak yang ikut berpartisipasi ini. Yang mengikuti di YouTube, ya, saya akan bacakan ini. Ada yang menjawab Abu Talib. Betul, Masya Allah. Abu Talib. Abu Lahab. Abu Lahab juga termasuk pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah, Masya Allah. Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Lahab, Abu Talib, Al-Abbas. Betul, Abbas yang sedang kita bahas, paman Rasulullah. Abu Lahab, Abu Talib, Abbas, dan Hamzah. Ada lagi? Nah, jamaah yang Allah muliakan, ya, setidaknya memang 4 nama itulah yang terkenal, ya. Sofiyah, Masya Allah. Ada yang menjawab Sofiyah. Ini bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya mungkin kalau dalam bahasa Arab, ya, tidak membedakan kakak atau adik disebutnya paman. Tapi kalau dalam bahasa Sunda setidaknya, kalau kakaknya disebut kakak orang tua disebutnya uwa, ya, kalau adik disebutnya paman. Ya. Ya, tapi dalam bahasa Arab, mau kakaknya orang tua kita bahasa Arabnya ammu, mau adiknya orang tua kita juga bahasa Arabnya ammu. Kata orang Indonesia om. Om itu dari bahasa Arab sepertinya om, am. Jadi Masya Allah, dari beberapa partisipan yang ikut menjawab, ini hadiah terbanyak sepertinya diraih oleh Bapak atau Mas Firdaus Al-Katiri, Masya Allah. Abu Lahab, Abu Talib, Abbas, dan Hamzah. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi yang menjawab Abbas, Hamzah, dan Abu Talib. 3 yang disebutkan. Karena kita lanjutkan, ya, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nanti hadiahnya silahkan ditagih ke Pak Dwi, ya. Ya. Hadiahnya umroh, ya, umroh ditunggu di kota Mekah. Putra-putri Abdul Muttalib, putra-putri Abdul Muttalib, total semuanya ada 16. Total semuanya ada 16. 10 anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Memang yang masyhur yang tadi disebutkan, ya, di kolom chat. Jadi di antara paman-pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 10, bukan 10 berarti, ya. Karena di antara yang 10 ini ada ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara putra Abdul Muttalib ada Abdullah, ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pamannya Nabi itu ada 9. Nah, yang tadi disebutkan ada Abdullah, ini putranya Abdul Muttalib sekaligus ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Ada Abu Talib,
ada Abbas atau Al-Abbas, ada Al-Harith. Al-Harith. Al-Harith ini jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan, kalau di kisah perang Badar ada salah seorang sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk untuk mubarazah, ditunjuk untuk perang tanding. Ada 3 orang dalam kisah perang Badar. Kita yang mungkin pernah menonton film The Message atau Ar-Risalah, ada 3 orang. Yang pertama Hamzah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib, sepupunya Rasulullah. Dan satu lagi, kalau di filmnya itu di sebelah kanannya Hamzah. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib yang ada di tengah, di sebelah kirinya Ali, di sebelah kanannya Abu Ubaidah ibn al-Harith. Bukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya, beda. Abu Ubaidah ibn al-Harith. Abu Ubaidah putranya Al-Harith. Al-Harith ini pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya mungkin uaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdullah ini putra terakhir dari Abdul Muttalib, sehingga semuanya disebutnya uak tepatnya kalau dalam bahasa kita, bahasa Sunda khususnya mungkin. Nah, jamaah yang Allah muliakan, adapun bibi-bibinya atau putrinya Abdul Muttalib, di antara yang 6 ini ada 3 yang kita kenal atau yang sering, yang masyhur. Yang pertama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah ini, jamaah yang Allah muliakan, orang tua atau ibu dari Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awam ini, ya, beliau sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibu. Zubair punya ibu namanya Sofiyah. Sofiyah itu bibinya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Az-Zubair ini sepupu. Dan Awam, Az-Zubair bin Awam, Awam itu saudara kandungnya Khadijah. Saudara kandungnya Khadijah, karena nama lengkapnya Zubair itu, nasabnya Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair putranya Awam, putranya Khuwailid. Khadijah putranya Khuwailid. Jadi ada kedekatan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, kisah tentang Sayyidah Sofiyah, Siti Sofiyah binti Abdul Muttalib, memang yang sangat menonjol ya dari sosok Sofiyah ini di kisah perang Khandaq. Di kisah Khandaq, mungkin pada waktunya, atau saya kira oleh ustadz yang lain, sosok Sofiyah ini pasti muncul di sana, karena dalam kisah perang Khandaq kita cerita singkat tentang sosok Sofiyah, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita punya gambaran seperti apa sih bibi-bibinya Rasulullah, paman-pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan orang sembarangan. Keturunan Abdul Muttalib ini orang-orang dahsyat luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang ternama semuanya, punya tokoh semuanya di suku Quraisy. Sofiyah, beliau ini ketika perang Khandaq pernah menangkap, ya, mencurigai awalnya, kemudian menyampaikan ke wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, namanya Hasan bin Thabit. Kata Sofiyah ke Hasan, wahai Hasan, itu lihat ada orang keliling-keliling di kota Madinah, dia pasti mata-mata. Tangkap orang itu, wahai Hasan. Kata Hasan, saya bukan orang yang terbiasa berhadapan untuk menangkap musuh, menangkap mata-mata. Hasan ini kelebihannya, keistimewaannya di lidahnya, jago bersyair, jago bikin puisi. Tapi kalau harus bertarung menghadapi musuh, ya adu fisik, bukan di situ kelebihan Hasan bin Thabit. Kata Sayyidah Sofiyah, wahai Hasan, tangkap orang itu.
Kata Hasan, saya bukan orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Akhirnya kata Sofia, beliau langsung membuntuti dari belakang dan dipukul dari belakang mata-mata Yahudi tadi. Setelah jatuh pingsan, kata Sayyidah Sofia ke Hasan, Hasan, dia sudah jatuh, penggal kepalanya. Kalau engkau tidak berani untuk menghadapi dalam keadaan hidup, ya penggal kepalanya dalam keadaan sudah pingsan. Kata Hasan, saya bukan orang yang bisa seperti itu. Saya bukan orang yang bisa memenggal kepala seseorang. Kata Sofia, sudahlah, Sofia yang akhirnya memenggal. Kemudian kepalanya dipegang, kata Sofia, wahai Hasan, lemparkan kepala ini ke benteng Yahudi Bani Quraizah. Sampaikan kepada mereka pesan bahwa meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu sedang berada di parit, menjaga Khandaq, menjaga parit, tapi kota Madinah itu masih ada yang bisa menjaganya. Jadi mata-matanya itu bisa terendus, mata-matanya itu bisa dieksekusi, kepalanya bahkan dilemparkan ke benteng Yahudi Bani Quraizah. Kata Sofia, lemparkan kepala ini ke benteng mereka. Kata Hasan, saya bukan orang yang seperti itu. Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya kelebihan. Dan kehebatan Nabi, ya luar biasanya Nabi dalam menempatkan seseorang itu sudah sesuai dengan kapasitasnya. The right man in the right place, ya. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Di antara salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin adalah tauzifnya, menempatkan orang di posisi yang sesuai. Nah, jamaah Rahman yang Allah muliakan, kemudian karena Hasan tidak bisa melakukannya, akhirnya Sofiyah yang mengambil kepala tadi dibawa kemudian ke benteng Yahudi Bani Quraizah, dilemparkan. Dan gara-gara peristiwa ini, orang-orang Yahudi Bani Quraizah mereka gentar, ya mereka tidak melanjutkan penyerangan dan pengkhianatan untuk menusuk dari belakang. Nggak jadi tadinya mau menyerang, karena yang mereka tunggu adalah kabar dari mata-mata. Ya, sebelum pertempuran tentunya setiap pasukan itu mengirimkan informasi, mengirimkan informannya, mengirimkan mata-matanya, dan pasukan akan bergerak sesuai dengan informasi dari agent mereka, dari anggota, dari intelijen mereka. Tapi intelnya saja sudah tertangkap, intelnya saja sudah dibunuh, dieksekusi. Dari mana mereka bisa menyerang kalau mereka nggak punya informasi? Singkat cerita, Sofiyah kemudian datang dengan membawa kepala tadi, dilemparkan ke benteng orang Yahudi. Nah, selesai perang Khandaq, beres perang Khandaq, jamaah masjid orang ikan ghanimah, rampasan perang, salah satunya kepada Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah. Jadi kata Nabi, Sofiyah ini melindungi punggung kita. Sofiyah ini menjaga lini pertahanan di belakang kita. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan keberanian kepada Sayyidah Sofiyah untuk memenggal leher mata-mata orang Yahudi tadi, mungkin orang Yahudi mereka akan menyerang dari belakang. Padahal saat itu umat Islam sedang fokus menjaga parit. Kalau tidak dijaga parit ini, 10.000 pasukan mungkin akan nyebrang parit dan akan masuk ke kota Madinah. Allah di dalam Al-Quran memberikan gambaran ya bagaimana mata para sahabat itu sudah sulit untuk bisa fokus ya. Ini dalam kisah perang Khandaq. Kita sekilas kita cerita dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ketika mereka datang kepadamu dari atas,
dari atas orang-orang musyrik Mekah, dan dari bawah ini orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, ini kalau bahasa zaman now-nya, gagal fokus, ya, sudah tidak bisa lagi fokus untuk menjaga parit karena mereka khawatir dengan keselamatan keluarga dan anak-anak di rumahnya, khawatir dibantai oleh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati naik sesak sampai ke tenggorokan. Sulit untuk berkata-kata, sulit untuk menggambarkan kondisi kepanikan atau kekhawatiran para sahabat saat itu. Hingga Allah menggambarkan wa tazunnuna billahi zununa, sampai kalian itu berprasangka yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman diuji dengan seberat-beratnya. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau bibinya saja punya keberanian yang begitu luar biasa, ini keluarga yang nggak biasa, ini bukan keluarga sembarangan. Wahai para akhwat, jamaah ibu-ibu, ya, yang mengikuti, yang menyaksikan, ya, belajarlah keberanian dari sosok bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani untuk melindungi punggung umat Islam. Seorang wanita bisa melindungi 3.000 pasukan dari belakang. Seorang perempuan bisa menjaga lini belakang kaum muslimin, ya, sementara 3.000 kaum muslimin mereka harus berhadapan dengan 10.000. Artinya 3.000 menghadapi 10.000, tapi satu orang wanita bisa menjaga 3.000 orang kaum muslimin. Jadi begitu dahsyat kalau seorang wanita sudah punya keberanian, sudah dipenuhi dengan keimanan, sudah siap berkontribusi untuk Islam. Itulah sosok Sayyidah Sofiyah, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibinya saja seperti itu, apalagi pamannya. Ya. Putrinya Abdul Muttalib saja sudah dahsyat luar biasa, apalagi putra-putranya. Jadi sosok-sosok paman Rasulullah, ya, yang kita kenal setidaknya, yang populer, yang masyhur, Abdullah, Abu Lahab, atau Abu Lahab, Abdullah bukan termasuk pamannya berarti. Abu Lahab, Abu Talib, Abbas, Al-Harith, dan Hamzah. Meskipun jamaah sidang rahman yang Allah muliakan, dari 10 dan 6 putra putri Abdul Muttalib ini, ya, dalam catatan sejarah hanya Abbas, Hamzah, Abu Talib, dan Abu Lahab saja yang, ini pamannya, khusus pamannya, yang mendapati kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kenapa yang masyhur, yang populer dalam sirah nabawiyah, yang tadi kita temukan dalam jawaban di kolom chat. Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, bahkan Al-Harith, ya, Al-Harith itu tidak mendapatkan atau tidak sezaman dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas sudah meninggal dunia sebelum diangkat menjadi nabi. Karena sekali lagi, ayahnya Nabi itu Abdullah, ya, beliau anak yang paling kecil di antara paman-pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari 4 orang pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Abdul Muttalib yang mendapati, yang sezaman dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari 4 orang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, paman yang menjadi pahlawan di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, paman yang tidak berada di barisan yang sama atau tidak menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abbas dengan Hamzah menjadi sahabat, menjadi muslim, menjadi pahlawan di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Lahab dan Abu Talib tidak
memutuskan untuk tidak menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat, lisannya tidak mengucapkan kalimat syahadat, meskipun perannya Abu Talib dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Jadi yang sebutlah dari dua orang paman Rasulullah yang tidak jadi pengikut ini, yang murni betul-betul memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu, hanya Abu Lahab saja. Sisanya 3 paman yang mendapati kenabian beliau, sisanya menjadi pendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlepas dari Abu Talib yang memang meninggal dalam keadaan tidak melafazkan kalimat syahadatain. Nah, jamaah rahman yang Allah muliakan, Abu Lahab meskipun paman Nabi, meskipun punya hubungan yang sangat dekat dengan Nabi, tapi beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Talib pun demikian. Dan ini di antara sebab kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mendalam, bukan hanya sedih ditinggalkan oleh pamannya, tapi sedih karena tidak pamannya memilih tidak bersama dengan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di antara kesempurnaan iman seseorang, kata Nabi, kalau dia menginginkan kebahagiaan untuk saudaranya. Iman kita sempurna kalau kita ingin saudara kita bahagia seperti kita. Bukan hanya bahagia dalam urusan duniawi, tapi bahagia dalam urusan ukhrawi. Kita senang kalau kita hadir di majelis ilmu. Rasanya hati itu tenang, damai, pikiran itu tentram. Saya juga pengen saudara saya itu merasakan kebahagiaan yang sama. Sehingga kita ingin ajak, yuk kita datang ke majelis ilmu. Rasanya enak, nikmat kalau saya itu bisa duduk bersama berjamaah di masjid, duduk dengan yang lainnya. Saya juga ingin saudara saya merasakan nikmat yang sama. Yuk kita datang ke rumah Allah. Rasanya nikmat kalau setiap hari itu punya hafalan Quran yang bisa dimurojaah. Ada target setiap saat untuk menghafal Al-Quran. Saya ingin saudara saya, teman saya, ya, kerabat saya, mereka bisa merasakan nikmat yang saya miliki. Kata Nabi, di antara ciri kesempurnaan iman seseorang, kalau dia menginginkan kebaikan, mencintai untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Bukan hanya dalam urusan duniawi, tapi termasuk dalam urusan ukhrawi. Itu yang menyebabkan Rasulullah begitu sedih. Nikmat iman yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, ingin dirasakan juga oleh pamannya Abu Lahab dan Abu Talib, khususnya Abu Talib. Tapi ternyata Abu Talib memilih untuk berada di agama nenek moyangnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan, ya, dalam surat Al-Qasas, ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dapat memberi hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi yang memberi petunjuk hanya Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jemaah yang Allah muliakan, bukan berarti ayat ini kemudian menjadi pembenaran untuk kita apatis, cuek dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya, ayat ini bukan berarti kita akhirnya membiarkan kalau seandainya
lingkungan terdekat kita, keluarga kita, saudara kita khususnya yang kita cintai, masih jauh dari agama, masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pakai dalil ini, ya walaupun kita cinta, tapi kalau belum dapat hidayah, ya sudahlah, nanti juga Allah yang bakal memberi hidayah. Tidak seperti itu cara memahaminya. Tapi ayat ini diturunkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hasilnya itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi selama hasilnya belum kelihatan, ini jangan dulu pakai ayat yang ini. Ini untuk di ending dipakainya. Kalau sudah sudah mengajak dengan cara yang terbaik, sudah menasihati dengan cara yang terbaik, sudah memberi hadiah yang terbaik, sudah bermanis-manis mulut kita, sudah bermurah-murah senyum wajah kita. Kalau semua itu sudah dilakukan, semua metode untuk mengajak orang sudah dikerjakan, tapi ternyata masih mentok juga, bahkan su'ul khotimah meninggalnya, baru ayat ini dipakai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan untuk dipakai di awal. Sudahlah, mau cinta juga kalau nggak hidayah mah nggak akan Allah kasih. Menurunkan semangat justru malah kalau salah menempatkan kebenaran ya di posisi yang tidak tepat. Sehingga kata para ulama, al-haqqu wastikhdamul haqqi syai'an yakhtalifan. Kebenaran dan cara menempatkan kebenaran itu dua hal yang sangat berbeda. Ayatnya benar. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kalian cinta. Tapi menggunakan ayat ini untuk sikap apatis kita, itu yang tidak benar. Bukan ayatnya, tapi menempatkannya yang tidak benar. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kembali ke putra-putri Abdul Muttalib. Ya. Hanya Abbas, Hamzah, Abu Talib, dan Abu Lahab yang mendapati kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini insya Allah kita akan cerita tentang sosok Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib khususnya, dan latar belakang. Kalau latar belakang keluarga saya kira sudah cukup. Ya. Kita masuk ke bagaimana latar belakang Abbas sebelum akhirnya masuk Islam, dan kapan Abbas bin Abdul Muttalib ini masuk Islam. Jamaah Rahman yang Allah muliakan, ini pertama dari sisi usia, ya, bahwa Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti usianya di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdullah ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra paling kecil dari Abdul Muttalib. Tapi memang jarak antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abbas itu hanya terpaut 2-3 tahun saja. Ada yang menyebutkan selisih 2 tahun, ada yang menyebutkan selisihnya 3 tahun. Sehingga kalau selisihnya 2-3 tahun kan masih kelihatan sebaya lah ya, masih seumuran, sepantaran. Walaupun memang dari sisi status nasab memang paman. Kok bisa? Kenapa bisa demikian? Jamaah yang Allah muliakan, ilustrasinya kalau ada seorang kakek misalnya, seorang kakek berarti dia sudah punya cucu. Kalau ada seorang kakek yang menikah setelah dia punya cucu, maka anaknya tidak akan berbeda jauh usianya dengan berbeda jauh usianya dengan cucunya. Jadi misalnya saya sudah punya cucu, kemudian nggak lama kemudian menikah lagi misalnya, dan lahirnya atau setelah menikah kemudian cucu saya lahir gitu ya,
Jadi antara anaknya, anak sang kakek dengan cucunya itu selisihnya nggak beda jauh. Jadi istrinya Abdul Muttalib sehingga punya 16 anak itu bukan cuma satu, itu intinya. Intinya demikian. Jadi karena ada beberapa istri sehingga Abdul Muttalib punya anak dari si Fulanah, punya anak dari si Fulanah, punya anak dari si Fulanah, sehingga rentang usianya itu berdekatan. Nah, singkat cerita yang ingin kita sampaikan adalah ketika Abbas bin Abdul Muttalib yang secara usia, secara nasab juga di atas Nabi, secara usia lebih besar dari Nabi, lebih tua dari Nabi, ada yang bertanya kepada pamannya Rasulullah ini, wahai Abbas, manil akbar, anta am Rasulullah? Wahai Abbas, siapakah yang lebih besar, ya, Anda atau Rasulullah? Wa ya Abbas, man al-akbar, anta atau Rasulullah? Jemaah yang Allah muliakan, jawaban dari Abbas bin Abdul Muttalib, kata beliau, huwa akbaru minni walakinni wulidtu qablahu. Kalau Anda bertanya siapa yang lebih besar, maka Rasulullah lebih besar dari saya. Tapi kalau Anda bertanya siapa yang dilahirkan duluan, saya yang dilahirkan duluan. Jadi jemaah yang Allah muliakan, ya, ini adabnya Abbas ketika menjawab tentang usia, khususnya ketika dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih besar, engkau atau Rasulullah? Kata Abbas, Muhammad lebih besar, huwa akbaru minni. Walaupun dari sisi nasab itu keponakan, dari sisi usia itu di bawah, tapi Abbas, ya, dengan ketawaduannya, kerendah hatiannya, menyebut Muhammad lebih besar dariku, tapi aku dilahirkan sebelumnya. Nah, jemaah yang Allah muliakan, ini hikmah dalam menjawab sebuah pertanyaan dengan penuh adab, ya, dengan penuh etika, dengan penuh tata krama, dengan penuh keluarbiasaan, sopan santun, khususnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita paham bahwa Allah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya kita semua, Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diagungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan nama saja. Ya. Artinya Allah mengajarkan begitu luar biasanya menjaga panggilan bahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, kalau nabi-nabi yang lain dipanggil dengan nama, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Musa, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa wahai Musa? Ya Ibrahim, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya Isa, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, kata Allah memanggil Nabi Isa dengan panggilan nama. Wahai Isa, apakah engkau memerintahkan umatmu untuk menuhankan dirimu dengan ibumu? Tapi ketika memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad. Kalaupun Allah menyebut nama beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebutkan sebagai orang ketiga. Sebagai orang ketiga.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, jemaah yang Allah muliakan, ya. Ini Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya untuk kita? Ya, hikmahnya untuk kita, kalau kita di posisi dan disandingkan, kalau saya ditanya misalkan ada seorang ulama misalnya yang dari sisi usia mungkin lahirnya setelah saya, kemudian saya ditanya, Ustaz Ihsan, siapa yang lebih besar, Ustadz atau sebutlah misalkan namanya Ustadz Fulan, maka kita diajarkan oleh Abbas, ya, dia lebih besar dari saya, tapi saya dilahirkan lebih dulu dari dia, dari beliau. Huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu. Ketawaduannya sangat terasa, ya, kental kerendahan hatiannya dalam jawaban Abbas bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sosok Abbas bin Abdul Muttalib dalam kerendahan hatinya ketika ditanya dalam persoalan-persoalan seperti ini. Nah, jemaah yang Allah muliakan, ya. Ini dari sisi usia, lebih dulu dilahirkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema utama kita sebetulnya malam hari ini ada di sini. Peran Abbas dan latar belakang kehidupannya sebelum Abbas masuk Islam. Jamaah yang Allah muliakan, dari 4 paman Nabi tadi, yang memusuhi itu kan cuma satu, yang menunjukkan permusuhannya terang-terangan, yang memusuhi lah intinya hanya satu, hanya Abu Lahab saja. Sisanya ada yang memusuhi tidak, mendukung juga tidak. Awalnya demikian. Ada yang mendukung sejak awal, tapi tidak mengikuti agamanya. Ada yang mendukung awalnya, tapi tidak mengikuti agamanya. Pada akhirnya kemudian mengikuti agamanya. Jadi masing-masing paman Rasulullah itu punya cerita yang berbeda-beda. Hamzah, ya, akhirnya memang menjadi pendukung terkuatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi awal dakwah Nabi, Hamzah itu tidak terlalu peduli, ya, tidak terlalu ambil pusing, karena Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau itu seorang pemburu, ya, mata pencahariannya berburu, sehingga lebih banyak di hutan, banyak berburu, ya, banyak di padang rumput, padang pasir dan seterusnya. Jadi tidak terlalu concern dengan berita-berita yang ada di kota Mekah. Tapi ketika ada satu peristiwa yang membuat Hamzah itu emosi, gara-gara Abu Jahal mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat kasar. Ada seorang perempuan yang, ya, bukan memprovokasi, tapi menyebabkan Hamzah itu akhirnya sentimen ke Anda pergi berburu mengurus hewan-hewan, sementara keponakan Anda itu dihina-hinakan oleh Abu Jahal. Apa seperti itu sikapmu terhadap keluargamu? Di situ Hamzah kemudian emosi. Keponakannya dihina oleh Abu Jahal. Datang Abu Jahal kemudian diketok kepalanya. Jadi Abu Jahal memang dahsyat, ya, fisiknya, pengaruhnya. Dulu dikenal dengan kebijaksanaannya, tapi Hamzah juga jauh lebih dahsyat. Digetok kepalanya oleh Hamzah. Hamzah, wahai Abul Hakam, tidakkah engkau tahu bahwa saya itu sudah menjadi pelindungnya Muhammad, pengikutnya Muhammad? Jangan macam-macam. Kalau macam-macam hadapi saya. Padahal Hamzah waktu itu belum jadi Muslim. Cuman karena sentimen kekeluargaannya muncul, lisannya kepleset, lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, saya sudah jadi pengikutnya Muhammad, saya jadi pelindungnya Muhammad, padahal belum Islam.
Nah, itu yang membuat Hamzah akhirnya berpikir dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Jadi kasarnya mungkin ya masuk Islam gara-gara emosi. Bukan muslim, tapi gara-gara emosi membela Rasulullah dan akhirnya memilih hidayah. Ini kisah tentang Hamzah. Nah, adapun Abbas bin Abdul Muttalib, ini ada dua riwayat tentang keislamannya. Riwayat yang pertama ada yang menyebutkan bahwa Abbas itu sudah sejak awal masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sampai peristiwa Fathu Makkah baru kemudian Abbas terang-terangan menunjukkan keislamannya. Ini pendapat yang pertama. Ya, dan pendapat pertama ini juga punya dalilnya, punya argumentasinya. Sehingga ya rasa-rasanya dulu pernah kita cerita di kisah Perang Badar. Ya, di kisah Perang Badar nanti kita ceritakan lagi apa dalilnya, apa argumentasinya Abbas disebutkan masuk Islam sejak awal, sejak lama. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tapi riwayat yang kedua ini memang cenderung lebih lebih valid, tanpa mengingkari pendapat yang pertama, tanpa kemudian menjatuhkan pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib itu menjelang Fathu Makkah. Menjelang Fathu Makkah. Artinya nanti kita ceritalah saat Fathu Makkah. Abbas itu masuk Islamnya sebagai muhajirin terakhir, generasi muhajirin atau orang muhajirin yang terakhir masuk Islam. Karena setelah Fathu Makkah, kata Rasulullah, nggak ada lagi yang namanya muhajirin, nggak ada lagi yang namanya hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi dapat pahala hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah. Artinya kalau sekarang kita pergi ke Mekah, ya umroh, tadi dapat hadiah dari panitia yang sudah menjawab, ditunggu di Mekah. Kalau ada orang Mekah, dia pergi ke Madinah hari ini, dia tidak bisa dapat pahala hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam beberapa saat sebelum Rasulullah Fathu Makkah. Dan Abbas sudah keluar dari Mekah, sehingga Abbas jadi orang terakhir yang hijrah, muhajirin terakhir. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ya dua pendapat ini ada, tapi kita akan coba atau kita akan mengambil pendapat yang kedua, ya, pendapat yang menyebutkan masuk Islamnya itu belakangan. Meskipun masuk Islamnya belakangan, sebelum masuk Islam, Abbas punya peranan besar dalam dakwahnya Rasulullah. Tidak pernah memusuhi Nabi. Tidak pernah memusuhi Nabi, tapi mensupport, ya, meskipun tidak secara langsung. Contoh misalnya, ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di kisah Abu Dzar Al-Ghifari kita pernah cerita hal ini, ya. Silahkan nanti bisa dilihat lengkapnya bagaimana kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam perjalanan hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari ada peran Abbas. Ada peran Abbas di sana. Perannya ketika Abu Dzar Al-Ghifari setelah masuk Islam, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, pulang kepada kaummu, ajak kabilah Ghifar masuk Islam sampai nanti ada perintah lanjutan. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, sebelum saya pulang ke kampung halaman, saya akan pergi ke depan Ka'bah, ya, saya akan sampaikan kebahagiaan saya sebagai seorang muslim di depan semua orang. Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak memerintahkan.
tidak melarang Abu Zar melakukan itu, ya. Juga tidak memerintahkan Abu Zar melakukan itu, meluapkan kebahagiaannya. Abu Zar kemudian naik ke atas bukit Sofa di depan Ka'bah, kemudian bersyahadat sekencang-kencangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di depan orang-orang musyrik yang mereka memusuhi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau boleh diilustrasikan seperti pendukung bola teriak mendukung klubnya di tengah pendukung musuhnya. Jadi kalau boleh diilustrasikan mungkin pendukung Viking teriak hidup Persib tapi di tengah pendukung Persija misalnya The Jack, itu kan cukup memancing juga. Nah, Abu Zar teriak seperti itu sampai akhirnya Abu Zar itu dipukuli, disiksa segala macam. Hampir saja Abu Zar itu habis disiksa oleh orang-orang Mekah kalau bukan karena Allah yang menggerakkan Abbas bin Abdul Muttalib. Mungkin Abu Zar Al-Ghifari ceritanya sudah berbeda. Abbas kemudian datang menjauhkan orang-orang dari Abu Zar Al-Ghifari. Apa kata Abbas? Ata'lamuna ya ma'syara Quraisy. Apa kalian tidak tahu wahai orang-orang Quraisy, orang ini tuh dari kabilah Ghifar. Orang ini tuh dari kabilah Ghifar. Dan kabilah Ghifar itu ada di jalur perdagangan kalian. Ingat, kabilah Ghifar itu kabilah yang dikenal sebagai perampok, kabilah yang biasa membegal para pedagang di padang pasir. Kalau kalian macam-macam dengan kabilah Ghifar, kalau ada satu orang dari kabilah Ghifar yang mati terbunuh gara-gara disiksa, kita khawatir perdagangan kita, bisnis kita, perekonomian kita terancam. Kita nggak bisa lagi keluar. Setiap kali kita keluar, kita akan terganggu oleh kabilah Ghifar. Dan akhirnya orang-orang mundur. Orang-orang mereka mundur. Mundurnya bukan karena takut kepada Abu Zar, tapi mundurnya karena takut bisnisnya terganggu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Abbas ini? Abbas ini ngerti dengan bahasa Quraisy. Bahasa orang Quraisy itu bahasa keuntungan. Bahasa orang Quraisy itu bahasa dagang, bahasa bisnis, bahasa apa manfaatnya buat saya, bahasa apa untungnya buat saya. Jadi mantiknya itu dapat, logikanya itu dapat, bahasanya itu dapat. Dan orang kalau sudah ngerti bahasa suatu kaum, dia akan bisa mengendalikan kaum tersebut. Dia akan mampu untuk berkomunikasi efektif dengan kaum tersebut. Tapi kalau bahasanya begini, misalnya, wahai kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, tidakkah kalian tahu bahwa Abu Zar ini sudah menjadi pengikutnya Muhammad? Dia ini orang beriman yang soleh. Kalian pukuli orang yang soleh, kalian celaka nanti di dunia dan di akhirat. Nggak akan didengar. Nggak akan didengar. Jadi, berkomunikasi sesuai dengan bahasa yang difahami oleh mereka. Kalau orang hukum, ya tentunya bahasa yang ngerti, yang mereka fahami bahasa hukum. Kalau orang bisnis, ya bahasanya bahasa untung rugi, bahasanya hitungan angka. Kalau orang yang ahli pengajian, ya bahasanya bahasa pahala dan dosa, lebih mengena. Dan seterusnya. Ini sosok Abbas bin Abdul Muttalib. Dan jamaah yang Allah muliakan, ya Rasulullah juga sudah mengajarkan demikian. Ini kalau orang-orang trainer komunikasi, ya kalau kata Nabi, khatibun nas ala qadari uqulihim. Satu. Yang kedua, khatibun nas bilughati qaumihim. Dua. Yang ketiga, khatibun nas ala qadari manasilihim. Satu, kata Nabi, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya, kemampuan intelektualnya. Jangan sampai
menggunakan bahasa yang ya bahasa kuliahan, tapi di tengah jamaah misalnya yang dari sisi intelektual atau pendidikannya tidak banyak yang sekolah misalnya, sehingga ada cerita, ya entah ini ceritanya asli atau tidak, tapi saya pernah dengar ceritanya dari guru saya. Ini ngajinya dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Ibu-ibu, di era globalisasi ini, di era disrupsi ini, di era digitalisasi ini, kita harus meningkatkan kemampuan kita, dan seterusnya. Pulang ngaji ditanya, Bu, ngaos naon tadi? Teuing ustadna loba ka era. Loba era ustadna, loba ka era. Khatibun nasa ala qadari uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Yang kedua, khatibun nasa bilughati qaumihim, berbicara sesuai dengan bahasa yang mereka fahami. Yang ketiga, khatibun nasa ala qadari manasilihim, sesuai dengan kadar kedudukannya, sesuai dengan posisinya. Kalau yang sedang diajak bicara ini seorang pejabat, tidak ada salahnya kemudian yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Fulan bin Fulan dan seterusnya. Karena dulu Nabi ketika menulis surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab, Nabi juga menyebutkan gelarnya, Nabi juga menyebutkan kebesarannya. Ya. Nah, ini peran yang pertama, atau di antara peran yang tercatat dalam sejarah dari sosok Abbas bin Abdul Muttalib melindungi Abu Dzar al-Ghifari. Jamaah yang Allah muliakan, saya kira mungkin kita cukupkan di poin yang ketiga mungkin ya, menggantikan posisi Abu Thalib di peristiwa Bai'at Aqabah. Jadi setelah Abu Thalib meninggal dunia di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun, ya, Abu Thalib meninggal dunia di peristiwa tahun kelabu Amul Huzni. Yang menggantikan posisi Abu Thalib adalah Abbas. Meskipun ya Abbas ini dari sisi usia memang tidak seperti Abu Thalib, kemudian dari sisi pengaruh juga tidak seperti Abu Thalib, meskipun kalau dari sisi fisik nggak jauh berbeda dengan Hamzah, tinggi, besar, ya suaranya juga lantang begitu luar biasa, tapi ya pengaruhnya memang tidak seperti sosok Abu Thalib. Tapi Abbas berusaha menggantikan posisi Abu Thalib, punya tanggung jawab yang begitu luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan Hamzah ya, Hamzah juga punya atau mengambil peran yang sama. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di peristiwa Bai'at Aqabah ini yang ditampilkan, ya, gambar yang kita tampilkan, bangunan warna kuning ini ada di Aqabah. Aqabah itu tempat lempar jumroh, ya, jumroh yang terakhir, lempar jumroh yang terakhir. Jadi jumroh ula, jumroh wusta, di ujung ada jumroh Aqabah. Nah, tidak jauh dari tempat pelontaran jumroh yang terakhir, di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan ada bangunan warna kuning. Disinilah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meeting tengah malam, berkumpul dengan 75 orang Madinah, 72 laki-laki dan 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi jemaah yang Allah muliakan, ini meeting sangat darurat, sangat genting ya. Karena di meeting ini, di pertemuan ini, orang-orang Madinah kalau ketahuan, kalau meeting ini ketahuan, kalau terendus tercium sampai beritanya ke orang-orang Mekah, ke pembesar Mekah, maka
semua yang ada di meeting ini pasti akan dibantai habis. Ibaratnya meeting ini seperti sedang membangun kekuatan yang nantinya kekuatan ini berdampak atau berbahaya untuk orang-orang Mekah. Karena di antara pembahasan atau di antara isi perjanjian di meeting ini adalah orang-orang Madinah yang hadir, 75 orang yang hadir pada malam itu, mereka harus siap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang terjadi, seperti mereka melindungi anak dan istrinya sendiri. Kalau orang Madinah yang 75 ini mereka siap, maka Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Tapi kalau mereka tidak siap, nah disinilah sosok Abbas bin Abdul Muttalib dihadirkan oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah hadir di peristiwa Bai'at Aqabah. Jemaah yang Allah muliakan, kalau kita mengambil pendapat yang kedua tentang keislamannya Abbas, berarti saat itu orang musyrik yang hadir, non muslim yang hadir dalam perjanjian Aqabah, dalam meeting di Aqabah, hanya Abbas. Itu kalau kita mengambil pendapat yang kedua. Nah, pertanyaannya, apa hikmahnya? Apa maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang musyrik, pamannya sendiri Abbas yang belum masuk Islam, hadir di meeting yang mayoritasnya itu adalah orang-orang Muslim, semuanya orang Muslim. Bahkan meetingnya meeting yang sangat penting ini konfidensial, sangat rahasia sekali, tentang masalah perlindungan yang akan didapatkan oleh Rasulullah di kota Madinah sana. Dulu namanya Yathrib. Nah, dua setidaknya tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan sosok Abbas. Tujuan yang pertama, Rasulullah ingin menunjukkan kepada pamannya bahwa kaum muslimin mereka punya ikatan yang begitu luar biasa. Meskipun posisinya jauh, meskipun mereka itu di Yathrib, tapi mereka siap untuk melindungi Nabi yang ada di Mekah, dimusuhi oleh kabilahnya sendiri. Jadi kalau bahasa bargaining positionnya Nabi di depan Abbas itu semakin kuat, ya, untuk menunjukkan soliditas umat Islam itu begini loh. Itu satu tujuannya. Yang kedua tujuannya bargaining position untuk orang-orang Ansor sendiri, untuk orang-orang Madinah. Karena di meeting ini Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga dipersilahkan untuk berbicara. Kata Abbas, wahai orang-orang Madinah, kalian tahu bahwa saya adalah pamannya Muhammad. Kami keluarga Abdul Muttalib akan melindungi Muhammad, ya, apapun yang terjadi, karena keluarga. Kalau kalian memang siap melindungi Muhammad seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian, maka kami akan serahkan perlindungan Bani Abdul Muttalib kepada kalian. Tapi kalau kalian hanya ingin menyerahkan Muhammad kepada musuh, jangan diteruskan meeting ini. Bani Abdul Muttalib masih siap di bawah pimpinan Abbas, ya, di bawah komando Abbas, pamannya beliau, pamannya Rasulullah. Bani Abdul Muttalib masih siap untuk melindungi Muhammad. Kalau kalian nggak siap melindungi Muhammad untuk dibawa ke Madinah, sudah. Jadi dahsyat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bargaining positionnya ke Abbas bin Abdul Muttalib dapat, ke orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib juga dapat. Sehingga di meeting itu akhirnya diputuskan bahwa orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib saat itu, mereka siap melindungi Nabi seperti melindungi istri dan anaknya sendiri. Sehingga Abbas kemudian menyerahkan, silahkan. Kalau memang orang-orang Yathrib, mereka sudah bersumpah, ya, berbaiat, bersumpah
akan benar-benar melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka melindungi anak dan istrinya. Kalau ada maling, ada rampok masuk ke rumah kita, ya kita akan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakak laki-laki, kita akan semaksimal mungkin melindungi keluarga kita, walaupun nyawa mungkin yang harus kita pertaruhkan. Seperti itulah orang Madinah akan melindungi Rasulullah. Di meeting itu, orang Madinah mereka nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, fama lana in fa'alna dzalik?" Wahai Rasulullah, kalau kami melakukan, kalau kami sepakat dengan perjanjian ini, kami dapat apa? Fama lana in fa'alna dzalik. Kami dapat apa? Namanya juga bai'at, ya dari kata bai'un. Bai'un itu jual beli, ya, jual beli. Layaknya jual beli, Anda menjual, kami membeli, Anda dapat sesuatu, kami juga dapat sesuatu. Itu namanya bai'un. Tinggal tambah tak marbuto di belakangnya, bai'atun. Bai'un, jual beli. Anda dapat perlindungan, kami dapat apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Silahkan buka semua kitab sirah, ya, tentang peristiwa Aqobah ini. Jawaban Nabi hanya satu kata, kemudian titik. Al-Jannah, titik. Surga. Nabi tidak menjanjikan kekuasaan kepada orang-orang Ansor. Nabi tidak menjanjikan harta untuk orang-orang Madinah. Nabi tidak menjanjikan keuntungan dunia, ya, untuk orang-orang Yathrib yang hadir di Aqobah tersebut. Nabi hanya satu janjinya, Al-Jannah. Maka kalau kita lihat sejarah perkembangan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, semua kepemimpinan itu dipegang, dikendalikan oleh orang-orang Mekkah. Khulafaur Rasyidin, semuanya orang Mekkah. Dinasti Umayyah, orang Mekkah. Dinasti Abbasiyah, orang Mekkah. Jadi orang Madinah tidak menonjol, tidak muncul, meskipun mereka penolongnya Nabi, meskipun mereka pribumi yang memberikan tempat tinggal untuk Nabi dan para sahabatnya. Karena MOU-nya, kontrak kerjasamanya antara Rasulullah dengan orang Madinah, itu bukan di dunia, tapi nanti di surga. Al-Jannah, itu janji yang Allah berikan kepada orang-orang Madinah. Ini peran Abbas bin Abdul Muttalib sebelum beliau masuk Islam. Beliau punya peran besar dalam dakwahnya Nabi. Pertanyaannya untuk kita yang sudah Muslim, ya, apa peran kita untuk agama kita? Kalau ibadah, kalau sholat, saum, itu kan manfaatnya untuk kita sendiri. Tapi peran yang bisa kita berikan, kontribusi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita, untuk kaum muslimin yang lainnya. Kalau yang musyrik saja masih memberikan peran untuk dakwahnya Nabi, lalu kita yang sudah Muslim bertahun-tahun dari sejak lahir, mudah-mudahan banyak peran yang kita lakukan, banyak kontribusi yang kita berikan. Saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan, ya, peran Abbas dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan ke moderatornya Pak Dwi, mangga barangkali ada pertanyaan diskusi. Kalau di Ar-Rahman langsung tutup biasanya. Mangga silahkan. Soalnya ditungguin makanan saat ya. Kalau dulu ada makanan. Ini makannya virtual ya. Syukuran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas paparan materinya ya. Ini sesi pertama dari kemungkinan berapa sesi Ustaz ya yang direncanakan? Minimal 2 insyaallah. 2 sesi ya, dengan pertemuan berikutnya insyaallah ya. Insyaallah. Jadi para jamaah sekaligus info juga mungkin yang belum tahu, insyaallah kalau tidak ada halangan Ustaz Abi akan ngisi rutin setiap hari Rabu pekan kedua dan pekan keempat Ustaz ya, betul ya? Ya. Pekan kedua pekan keempat pada maghrib untuk masalah offline online-nya insyaallah dikabarkan setiap pekannya. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, kita yang bertanya Ustaz. Ini ada hadiah Ustaz. Enggak, silakan. Tapi ini bukan umroh Ustaz hadiahnya, ini ada hadiah buku ini tentang bulan Ramadan. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Oh ini.
Ramadan bersama salaf. Jadi ini kurang lebih tentang bagaimana sih ulama terdahulu menyikapi atau beribadah di bulan Ramadan. Boleh Ustaz, barangkali ada pertanyaan Ustaz? Nanti hadiahnya dikirim oleh panitia atau pengurus TKM langsung ke alamat yang menang, atau boleh diambil di masjid. Ya. Yang susah atau yang gampang pertanyaannya? Yang sedang aja Ustaz. Yang sedang aja. Yang sedang. Ini gimana nanti metode ngejawabnya? Kecepatan menjawab lewat chat? Chat aja Ustaz.